Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini ada sebuah peristiwa penting di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nah, tadi khatib menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ini adalah salah satu peristiwa penting dan pesan yang terdapat dari peristiwa ini menjadi kewajiban bagi seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu perintah, kewajiban dan salah satu yang menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memperlihatkan kekuasaannya. Yang ini harus wajib kita imani sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuasaan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa diperjalankan lagi ke Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah as-shalah. Ini penting. Ini masalah keimanan kita, ini masalah berkaitan dengan akidah kita. Bagaimana kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi. Jadi tadi surat apa? Al-Isra ayat 1 tadi yang dikutip oleh khatib. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Jadi Allah ini ingin memperlihatkan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya Allah memperjalankan. Makanya di situ ada kalimatu asra. Dari apa asal katanya? Sara yasin, siru, berjalan, dan asra ini adalah memperjalankan, berarti ada yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mungkin sekali. Dengan kalau dilihat dari jarak, perjalanan itu tidak mungkin dalam satu malam. Kalau itu kita kaitkan dengan akal kita, lo bayangkan dalam satu malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Bagi kita mungkin, dari akal kita itu kan tidak mungkin perjalanan jauh itu dan sedemikian rupa itu
entah di mana itu Sidratul Muntaha dalam satu malam itu terjadi. Itu kan berarti karena apa? Ada yang memperjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadiru ala kulli syai'. Ya, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi ibaratkan, kalau misalkan kita mengibaratkan, kalau dari akal, sisi akal ya, misalkan kita ibaratkan dari rombongan semut, ya, semut yang ada di bandar dengan semut yang ada di Jakarta. Semut itu kan jalannya kecil, ya. Seandainya misalkan ada semut, ya, dari bandar ketemu dengan semut dari Jakarta, dia ketemu di Jakarta. Ente dari mana? Saya dari bandar. Kapan kamu nyampe ke bandar? Saya dari tadi malam berangkat, katanya. Kenapa pagi sudah sampai? Pagi dia sudah sampai di Jakarta. Tidak mungkin. Semut itu kan jauh sekali. Jalan semut gimana? Itu bisa jadi bertahun-tahun dari bandar ke Jakarta itu. Tetapi mungkin, wah saya tidak percaya. Tapi betul, katanya. Saya baru tadi malam berangkat. Ternyata ada yang memberangkatkan semut itu. Siapa? Semut itu, ya, kebawa, ya, orang yang dari bandar ke Jakarta, masuk ke dalam tas, naik bis. Berarti ada yang memperjalankan. Bis naik Agramas sampai di Lebak Bulus, ketemu dengan semut yang ada di Lebak Bulus. Wah, tidak mungkin. Ya, bandar itu, Pekalongan itu kan jauh sekali, katanya. Apalagi kamu semut kecil jalan. Ya betul, katanya. Karena itu mungkin. Ya. Jadi kita tidak bisa menganggap sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah mungkin. Dan perjalanan itu betul-betul terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Allah menetapkan, memperkuat keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteguhan hatinya dalam berdakwah. Anak-anakku sekalian, kita tidak membahas tentang perjalanan itu, tetapi apa hikmah, ya, dari Isra Mi'raj ini? Ini yang perlu kita jelaskan sekarang, kita kaji sekarang. Ya. Hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu kalau di dalam kalender Hijriah itu kira-kira itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab. Jadi hari ini 27 Rajab, disitulah, ya, pada tahun ke-10 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah membuktikan, ya, penghargaan Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi cobaan-cobaan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam mengemban amanah, yang mendakwahkan Islam itu cobaannya sangat luar biasa, tetapi dijalani dengan penuh kesabaran. Ya. Kesulitan-kesulitan apapun, bahkan nyawa itu taruhannya, mempertahankan nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga peristiwa Isra Mi'raj ini juga merupakan peristiwa yang mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang lebih tinggi, yaitu sebagai pemimpin para rasul. Jadi dari perjalanan beliau kan ketemu dengan rasul-rasul, ya, diarahkan, bertemu, terjadi dialog antara mereka. Dan ini menegaskan bahwasanya
yang dikhususkan di antara rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalam peristiwa ini. Selanjutnya yang tak kalah penting bagi kita, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah penerimaan sholat 5 waktu, ya, menjadi salah satu rukun Islam yang paling penting, yang wajib kita laksanakan, ya. Ini pentingnya sholat. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat 5 waktu ini yang menjadi kewajiban, yang menjadi salah satu rukun, ya. Berarti kalau rukun itu apa definisinya? Rukun itu sesuatu yang apabila tidak dikerjakan maka batal, ya, ibadah seseorang itu. Berarti kalau keislaman kita, rukun Islam kita, sholat kita tidak kita kerjakan, maka keislaman kita bisa batal. Maka sholat ini menjadi tiangnya agama kita. Disampaikan tadi oleh khotib, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Banyak sekali ayat-ayat, ya, setelah perintah sholat ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun sering mengingatkan bagaimana pentingnya sholat. As-sholatu imaduddin, ya, sholat itu harus tepat waktu. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Berarti itu apa? Jadi sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini, selain ini adalah kewajiban kita, sholat itu juga harus bisa berdampak kepada diri kita. Ini yang harus kita tanamkan, ya. Jadi kita sholat itu supaya apa? Supaya kita betul-betul dekat dengan Allah. Orang yang melaksanakan sholat, yang betul-betul melaksanakan sholat, dia akan meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Dia akan selalu berbakti kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Itulah athar, bekas dari sholat itu. Jadi bukan hanya kita sekedar melaksanakan rutinitas sholat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Iya, itu kewajiban kita. Tetapi apa setelah itu? Setelah kita melaksanakan sholat itu, apa dampaknya terhadap diri kita masing-masing? Ya, jadi harus ada, ya. Itu ayat yang dibaca tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atha rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sholat itu akan memuliakan kita, akan memuliakan manusia. Allah akan mengangkat derajat manusia, ya. Inilah keistimewaan kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirul zaman. Maka mari sama-sama dengan momen Isra Mi'raj ini kita kembali bermuhasabah. Apakah kita sudah baik sholat kita itu? Ya, ini masih ada nggak di sunduk kalian itu ada hasinu sholatakum? Masih ada nggak itu tulisannya? Ya, masih ada hasinu sholatakum yang di rayon-rayon, masih ada nggak yang digontor? Ya, itu jangan hanya sekedar tulisan,
Kenapa kita tulis di sunduk kalian itu? Supaya kalian setiap buka lemari itu membaca hasinu sholatakum, perbaiki sholat. Bagaimana kualitas sholat kita masing-masing, baik dari pelaksanaannya atau apa impact, ya, bekas dari sholat kita itu, kita harus selalu bermuhasabah. Ya, supaya kalian selalu bertanya kepada diri kalian sendiri ketika masuk, hasinu sholatakum, hasinu sholatakum. Ya, perbaiki, ngaca terus, ya, bercermin terus. Ini bagaimana ini sikap saya sehari-hari? Apakah masih seperti yang lalu? Ya, masih ada hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri atau sudah membaik? Ya, karena tujuan kita, hadaf kita adalah bagaimana innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bagaimana kita betul-betul meninggalkan sesuatu yang jelek itu, kemungkaran itu betul-betul kita tinggalkan, baik dari sifat kita, akhlak kita, perilaku kita, dan lain sebagainya. Ya, nah ini kan sejalan juga, karena Rasulullah SAW menyampaikan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Akhirnya kepada akhlak itu kan kembali kepada diri manusia sendiri, bagaimana menjadi orang yang baik. Ya, maka mari sama-sama dengan momen Isra Mi'raj ini kita perbaiki sholat kita. Kita jalankan sholat itu dengan penuh kekhusyuan, ikhlas lillahi ta'ala. Tujuan kita itu hanyalah menerima atau menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selain ini juga kewajiban kita, ya, sholat ini juga salah satu hal yang pertama kali ketika orang telah masuk ke dalam kuburan, ya, malaikat yang pertama kali ditanya adalah bagaimana sholatmu. Maka mari sama-sama kita perbaiki sholat, ya. Dari sekarang harus dibiasakan, ya, perbaiki semuanya mulai dari awal, dari persiapan sholatnya. Sholat itu kan tidak ujuk-ujuk harus dalam keadaan suci, ada syarat-syaratnya juga, ya, harus berwudu. Bagaimana wudunya, mulai dari itu harus diperhatikan. Ini jangan salah kalian, pelajaran fikihnya juga harus kembali. Tahapan-tahapan untuk melaksanakan sholat itu kan banyak, ada. Boleh enggak kita sholat kalau pakaian kita itu kena najis? Dalam pelajaran fikih kalian, boleh enggak? Enggak boleh, itu coba dijalankan. Maka pakaian harus bersih, harus rapi, wudunya yang sempurna. Nah ini coba muhasabah masing-masing. Itu kan ada di dalam Al-Quran, ada pelajarannya, pelajaran fikih kalian kelas 1, kelas 2 itu. Ya, kelas 6 sudah enggak ketemu lagi tuh bab wudu itu. Jangan sampai kelas 5, kelas 6 malah wudunya enggak beres. Berarti kan apa yang kita pelajari di kelas 1, kelas 2? Maka penekanan harus diperhatikan betul. Wudunya harus sempurna. Itu kan jelas di dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu jelas, itu kaifiyah al-wudu. Sudah sempurna belum kita? Dijelaskan lagi di dalam hadis, mana batasan-batasan wajah itu. Di dalam fikih sudah dijelaskan. Itu harus sempurna, ya, ini diperhatikan. Kemudian bagaimana khusyuknya sholat kita, ya, dalam pelaksanaan sholat, bagaimana kita sholat, kesempurnaannya, tumak ninahnya bagaimana, itu harus disempurnakan. Ya, fahim tum? Ya, jadi inilah anak-anakku sekalian, ya, ini harus menjadi
perhatian kita bersama, dan juga ini kita sebagai umat Islam kita harus mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bertepatan dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu anak-anakku sekalian, mari sama-sama selalu kita tingkatkan ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kita dalam melaksanakan salat. Ya, kita melaksanakan salat berarti kita telah taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita, menambah rezeki kita, memudahkan seluruh urusan kita semuanya. Ya, fahimtum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kesuksesan. Allah lapangkan rezeki orang tua kita di rumah dalam mencari rezeki. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.